Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin. Semoga teman-teman dan sahabat-sahabat semua selalu sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Uh, kita tahu bahwa kesehatan hari ini menjadi penting dari semua hal, terutama di masa pandemi ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan masih mengupas dan masih menganalisa terkait dengan figur atau profil atau sosok calon presiden atau wakil presiden di 2024 nanti. Nah, kali ini saya akan membahas sosok Cak Imin atau sekarang sedang membranding yaitu Gus Ami katanya, Muhaimin Iskandar. Nah, apa sebenarnya keunggulan dari Cak Imin ya? Tentu dia ya politisi yang lama ya, yang selalu ada dalam pemerintahan gitu. Dan ketika melawan Gus Dur juga menang gitu. Ya, ada di Pak SBY 10 tahun berkoalisi dengan Pak SBY. Sekarang ada di Pak Jokowi 10 tahun juga ada di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi lama ada dalam pemerintahan, lama menjadi ketua umum PKB, lalu juga hari ini juga dia harus sebagai wakil ketua DPR ya. Lalu ketua umum PKB, dan kita sama tahu juga bahwa PKB adalah berbasis masa pemilih dari kalangan Nahdliyin. Ini sebenarnya yang menjadi keuntungan dan kekuatan dari PKB atau ketua umum PKB dalam hal ini Cak Imin. Nah, ini tentu tidak diragukan oleh siapapun. Makanya ya PKB dari setiap pemilu, setiap kontestasi pilpres ya selalu dibutuhkan oleh banyak kandidat-kandidat capres dan cawapres. Nah, oleh karena itu kalau memang Cak Imin ingin maju ya, ingin ikut bertarung dalam kontestasi politik 2024 nanti, 2024, ini tentu ya harus bisa menaikkan elektabilitasnya. Elektabilitasnya harus kelihatan dan harus terus muncul digarap sehingga tinggi gitu. Karena bagaimanapun ya kalau keunggulan tadi ya sebagai ketua umum, sebagai wakil ketua DPR, sebagai politisi yang berpengalaman, katakanlah yang usianya masih muda ya, lalu juga berbasis masa NU, kalau ini tidak digarap dengan serius, kalau ini tidak menjadi sebuah panggung-panggung yang berenergi positif bagi dirinya, maka ini juga akan hilang begitu saja, akan tidak ada manfaatnya bagi dalam konteks pencalonan dirinya. Nah, apa kekurangannya? Ya kekurangannya banyak ya, mungkin Cak Imin dianggap selama ini ya tadi membangun oligarki di partai politik ya, semacam-macam ya, tapi ya itulah biasa dalam politik. Ya kekurangannya ya juga misalkan selalu ada dalam pemerintahan, tidak pernah jadi oposisi gitu. Ya itu suatu pilihan yang yang ada dalam struktur PKB termasuk Cak Imin. Lalu kansnya seperti apa gitu? Ya semua tokoh, semua figur punya kans termasuk Cak Imin. Tapi ya Cak Imin ini kalau menjadi capres agak sulit, agak berat memang. Tapi kalau menjadi cawapres itu bisa saja. Bisa mengisi misalkan capres yang kosong. Bisa mengisi misalkan capres yang elektabilitasnya yang mesti ditambah oleh kehadiran Cak Imin gitu. Nah, saya sih melihatnya seperti itu. Dan dalam konteks sebagai capres masih agak berat gitu. Tapi ya tidak mungkin, bisa-bisa saja dan sah-sah saja dalam politik. Tapi kalau cawapres itu terbuka luas sebenarnya. Nah, tergantung dari Cak Iminnya sendiri apakah dia dan pasukan PKB-nya itu ingin mengusung Cak Imin sebagai capres ataupun cawapres. Tapi cawapres itu menjadi lebih realistis gitu. Lebih bisa masuk dalam kalkulasi politik dan peta politik nasional. Nah, kansnya bagaimana ya? Kansnya tergantung daripada Cak Imin sendiri dan pasukan dari PKB-nya itu bagaimana bisa tadi ya memunculkan elektabilitas lalu menaikkan elektabilitasnya ke depan dalam 2 tahun ini. Kalau muncul lalu tinggi lalu ada ya kas untuk menjadi capres dan cawapres itu ada dan tinggi. Oleh karena itu ya semua peluang mesti dimanfaatkan. Semua kesempatan mesti dibangun untuk bisa membangun pencitraan untuk bisa tadi ya memunculkan dan menaikkan elektabilitasnya. Karena kita tahu dan bukan rahasia umum lagi, sudah terbuka bahwa Pilpres 2024 ada pertarungan bebas, pertarungan semua figur ketua umum partai bisa mencalonkan diri, ya kan? Pertarungan bebas dan semua punya kans untuk menang. Dan tentu juga harus siap menerima kekalahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.